Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain ma ba'du. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbicara tentang suatu hal yang penting, yakni haid, nifas dan istihadah. Ini teman-teman baik yang putra maupun yang putri harus paham bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan haid dan nifas. Kita akan langsung baca ke dalam kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa taghammadanallahu taala bi ulumi fid dharain amin. Ini yang putri maupun yang putra wajib untuk paham persoalan ini ya. Yang putri karena mengalami, kemudian besok punya anak ya putri juga, nanti bisa mengajarkan ya. Yang putra dilalah besok kok mendapatkan istri yang tidak paham soal ini, maka tanggung jawabnya seorang yang putra ya seorang suami. Jadi harus paham persoalan haid, nifas dan istihadah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun utawi kibab ialah fasal fi bayani ahkamil haidi, di dalam menjelaskan hukum-hukum haid, wan nifasi dan nifas, wal istihadati dan istihadah ya. Wa yakhruju, nah ini jumlah apa kemarin ya, jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il mudhari ya. Wa yakhruju dan keluar minal farji dari kemaluan perempuan opo salatu dimain, tiga macam darah ya. Satu damul haidi, darah haid, wan nifasi dan dua darah nifas, wal istihadati dan tiga darah istihadah. Apa darah haid itu? Fal haidu huwa, adapun haid, huwa iyo haid iku adalah al khariju, darah yang keluar, min farjil mar'ati, dari kemaluan perempuan ya, dari farjinya perempuan, ala sabili sihati, ingatase jalan sehat atau dengan cara yang sehat ya. Jadi darah yang keluar dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi sakit ya. Juga tidak min ghairi sababil wiladati, bukan sebab melahirkan ya. Jadi darah yang datang bulanan ya, biasanya teman-teman menyebutnya bulanan gitu ya. Kemudian walau nuhu, dan adapun warnanya haid, darah haid iku aswadu, agak kehitam-hitaman ya. Muhtadimun, yang agak menyala ya, hitam menyala. Ini yang perempuan yang paham ya. Ladzaun, terus rasanya agak panas atau hangat ya. Ladzaun, hangat ya. Terus wan nifasu dan wan nifasi, dan utawi nifas, huwa adapun nifas iku al khariju, darah yang keluar akibal wiladati, setelah melahirkan. Kalau nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan ya. Darah yang keluar sebelum melahirkan bukan darah nifas, atau darah yang keluar saat melahirkan ya. Misalkan darah yang mengiringi keluarnya bayi, misalkan darah yang melumuri bayi, itu bukan darah nifas itu ya. Jadi yang dimaksud dengan darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, akibal wiladati itu ya. Terus jadi itu dua nifas, kemudian wal istihadati, dan tiga istihadah. Huwa adapun istihadah al khariju ialah darah yang keluar fi ghairi ayyamil haidi, di selain darahnya haid, wan nifasi dan darah nifas. Artinya kalau ada darah yang keluar di luar waktu haid, maka dia dikategorikan darah istihadah ya. Nanti kita akan bahas kapan waktu-waktu haid itu. Misalkan di sini wa aqallul haidi, dan adapun paling sedikitnya haid, yaumun walailatun, satu hari satu malam, 24 jam. Ini menurut penelitian para ulama ya. Yaumun walailatun, satu hari dan satu malam. Kemudian wa aksaruhu, dan adapun paling banyaknya haid, khamsata asyara yauman, ialah
15 hari ya. Paling sedikitnya haid itu adalah 1 hari 1 malam, paling banyaknya 15 hari. Artinya kalau keluar darah 16 hari berarti yang 16 hari itu di luar darah haid, berarti dari istihadah ya. Wa ghalibuhu, dan adapun biasanya ya, umumnya keluarnya darah haid itu situn aw sab'un, ialah 6 atau 7 hari. Jadi ini umumnya perempuan itu haid sekitaran seminggu ya. eh, ya sekitaran seminggu ya. Ini berdasarkan pengalaman juga ya. Mohon maaf, istri saya itu haidnya biasanya normal ya, satu minggu ya, 6 hari 7 hari gitu ya. Jadi normalnya memang 6 sampai 7, meskipun nggak apa-apa misalkan haid itu 10 hari, haid itu 11 hari nggak apa-apa ya. Kadang-kadang mungkin kondisi sirkulasi darah tubuh mungkin kurang lancar atau bagaimana atau kurang sehat, haidnya itu ini ya, melebihi misalkan kecapean atau apa ya, melebihi dari yang biasanya. Terus wa aqallun nifasi lahdhatun ya. Adapun paling sedikitnya nifas, darah nifas lahdhatun ialah sekejap. Ada kadang-kadang perempuan itu setelah melahirkan kemudian keluar darah cuman sedikit. Setelah itu enggak keluar lagi. Itu ada kasusnya seperti itu. Wa aktsaruhu situna yauman, dan adapun paling banyaknya darah nifas itu adalah situna yauman, 60 hari ya. 60 hari. Kalau melebihi 60 hari berarti terhitung darah istihadah atau darah penyakit. Wa ghalibuhu, dan adapun biasanya darah nifas itu arba'una yauman, 40 hari ya. Ini yang biasa dialami oleh perempuan, biasanya 40 hari ya. Wa aqallu tuhri, dan adapun paling sedikitnya suci bainal haidotaini, di antara dua haid ya. Misalkan ada perempuan haid kemudian suci, kemudian setelah suci kan dalam kondisi bersih nih. Nah, masa bersihnya itu kapan batasnya? Khamsata asyara yauman, ialah 15 hari ya. Berarti masa paling sedikit suci itu 15 hari. Kalau sebelum 15 hari misalkan baru 7 hari kok sudah keluar darah lagi, maka itu pertanyaan apakah itu darah haid atau bukan ya. Jangan-jangan darah istihadah ya. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan li aktsarihi bagi paling banyaknya suci di antara dua haid. Kalau masa sucinya perempuan di antara dua haid, ini haid yang pertama, kemudian masa suci, kemudian haid, ini masa sucinya di tengah-tengah, ini tidak ada batasan. Kadang-kadang ada perempuan yang masa sucinya itu sampai 2 bulan, 3 bulan, ada itu. Saya pernah dengar ada perempuan seperti itu ya. Dan itu tidak apa-apa ya. Jadi masa sucinya agak panjang ya. Wa aqallu zamanin tahidu fihil mar'atu, adapun paling sedikitnya zaman waktu ya, tahidu yang haid fihi di dalam zaman sopo al mar'atu perempuan, tis'u sinina, ialah berapa, 9 tahun ya. Jadi biasanya perempuan mulai haid itu 9 tahun. Nanti teman-teman kalau punya putri ya 9 tahun keluar darah, kadang-kadang kalau keluar haid pertama kali itu kaget dan bertanya kepada orang tua, ini kenapa kok keluar darahnya, dijelaskan itu adalah darah. Tapi biasanya kalau teman-teman yang belajar di diniyah, madrasah diniyah di atau di man, atau yang sering ikut pengajian itu sudah dijelaskan ya, sering dijelaskan oleh para ustadz, para kiai dan lain sebagainya. Jadi perempuan haid itu biasanya umumnya pada pada 9 tahun ya. Wa aqallul hamli, dan adapun paling sedikitnya mengandung ya, sittatu ashhurin, ialah 6 bulan ya. Biasanya kalau yang 6 bulan atau 5 bulan atau lebih sedikit daripada ini disebut bayi prematur ya. Ini paling sedikitnya hamlu ya.
Wa aksaruhu, dan adapun paling banyaknya hamil iku arba'un sinina, ialah 4 tahun ya. 4 tahun ya paling banyak itu ya. Paling banyaknya hamlu. Wa ghalibuhu, dan adapun biasanya hamlu ikuti satu ashhurin, ialah 9 bulan. Umumnya perempuan mengandung itu ya 9 bulan. Nah, ini adalah darah-darah karakter darah haid, kemudian nifas dan istihadah ya. Jadi teman-teman ini ya, baik yang putri maupun yang putra harus paham persoalan ini. Nanti ketika berkeluarga itu sangat penting ya. Terus ini yang penting juga, wayahrumu dan haram bil haidi, sebab haid, wan nifasi, dan sebab nifas, sama niatu asya'a, 8 perkara ya. Satu solat ya. Jadi orang yang haid solat ya, dan nifas itu haram solat dan tidak usah mengganti ya. Haid itu tidak usah mengganti, tidak usah mengqadha solat ya, tidak usah mengganti. Wasaumu, dan puasa, kalau wasaumu dan haram berpuasa, tetapi kalau puasa dia wajib mengganti. Kenapa pertimbangannya sholat mengganti, puasa tidak mengganti? Ini adalah salah satu rukhsah dalam Islam, karena sholat itu adalah ibadah harian yang dikerjakan sehari 5 kali. Jadi kalau diwajibkan mengganti, nanti akan sangat kesusahan perempuan ya. Perempuan itu padahal kalau ketika haid itu dalam kondisi ini, meskipun tidak semuanya tidak stabil ya, kadang emosinya sebelum haid atau menjelang haid itu biasanya emosinya tidak stabil, kadang cepat marah, dan laki-laki harus memahami ini ya. Laki-laki harus memahami ini, karena kalau tidak memahami seperti hal semacam ini, kadang-kadang menjadi bentrok ya, menjadi persoalan dalam berumah tangga, dan itu tidak baik ya. Makanya ngaji itu penting ya. Kadang-kadang perempuan itu berada dalam kondisi di sebelum haid atau menjelang haid itu dalam kondisi yang emosionalnya, secara emosi itu tidak stabil ya. Dan ini pernah saya alami ya. Kadang-kadang istri itu marah-marah nggak jelas, dan biasanya saya paham, wah ini sebentar lagi haid. Nah, ketika haid langsung saya ini, nah tenang toh, kemarin marah-marah gara-gara ini, akhirnya ya biasa ya, hal seperti itu biasa. Dan itu akan menjadi keharmonisan sebuah keluarga ketika seorang laki-laki dan perempuan sama-sama memahami kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi saling memahami, mubadalah namanya. Terus wa qiraatul Quran, haram sholat, haram puasa, qiraatul Quran, haram membaca Al-Quran, kecuali membacanya itu dimaksudkan untuk zikir. Ada kata-kata dari Al-Quran, misalkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin itu ya. Tetapi diniatkan berzikir, maka tidak haram ya, tidak haram. Kalau membaca sebagian teks Al-Quran tidak diniatkan untuk membaca Al-Quran, tetapi diniatkan untuk berzikir, maka tidak dalam kategori ini. Wa mashul mushafi, dan menyentuh mushaf ya, mushaf Al-Quran ya. Wa hamluhu, dan membawa mushaf ya. Ya, mushaf itu ya yang ditulis dalam lembaran-lembaran. Berarti kalau dalam HP dikategorikan mushaf enggak? Misalkan Al-Quran Android dalam HP, sebagian ulama kontemporer menyatakan bahwa HP itu, Al-Quran dalam HP tidak dikategorikan sebagai mushaf ya. Tetapi alangkah lebih baiknya, karena di situ ada teks Al-Quran, tetap dianjurkan punya wudu ketika ingin membaca-baca ya, baca-baca di teks ya, di teks HP misalkan Al-Quran Android ya. Wahamluhu, dan membawa Al-Quran ini haram juga. Terus wadukhulul masjidi, dan masuk masjid. Menurut penjelasan sebagian ulama, masuk masjid jika khawatir akan mengotori masjid ya. Watawafu, dan haram bertawaf. Wal watu'u, haram berwati ya, berhubungan ya.
wal istimta berhubungan suami istri, wal istimta'u dan bersenang-senang bima kelawan barang, baina surrati wal rubati di antara pusar dan lutut. Ya. Ya berhubungan itu diharamkan ya. Terus wayah rumu dan haram alal junubi ngatasi orang junub. Ini bagi laki-laki maupun perempuan yang junub misalkan keluar air mani ya. Khamsatu asya'a 5 perkara. Satu salat, qiraatul Quran, membaca Quran sama seperti tadi. Kalau teman-teman baca salah satu potongan ayat Al-Qur'an tetapi niatnya zikir maka tidak apa-apa. Wa masul mushafi dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawa mushaf, wa tawafu dan tawaf, haram tawaf, wa lubsu fil masjid dan haram berdiam diri di masjid. Nah, ini orang junub ya. Wa yahrumu dan haram alal muhditsi ingatasi orang yang hadas ya. Ini maksudnya hadas kecil berarti ini ya. Misalkan batal wudunya maka ini yang haram. Satu salat, wa tawafu dan 2 tawaf. Ketika tawaf teman-teman apa ya? Ketika tawaf tidak punya wudu itu tidak boleh, harus punya wudu. Nah, persoalannya ketika tawaf itu nanti akan sering bersenggolan baik laki-laki maupun perempuan nanti ya, karena dalam kondisi darurat maka pada kondisi itu kita diberikan keringanan untuk mengambil mazhab yang lain yang mengatakan bahwa tersatunya kulit laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu karena dalam kondisi darurat ya. Terus wamasul mushafi dan menyentuh mushaf, wahamluhu dan wahamluhu dan membawa mushaf ya. Kecuali misalkan ada mushaf di pinggir jalan, kalau tidak misalkan kita tidak punya wudhu misalkan ya. Kemudian ada mushaf di pinggir jalan, kalau kita tidak singgahkan, kita tidak ambil, maka mushaf ini akan diinjak-injak oleh orang lain misalkan atau akan rusak, maka kita ambil boleh, itu dalam kondisi darurat ya. Jadi ad-daruratu tubihul mahdurat. Kadang-kadang hal-hal yang darurat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang, tetapi ini dalam kondisi normal. Kalau tidak punya wudhu ya dilarang sholat, dilarang tawaf, dilarang menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.